Hai semua, sini kita akan belajar tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denny Wijaya, NIM 20+-28 dengan mata kuliah PMPA oleh dosen pengampu Bapak Danang Setiadi SPD MPD. Yang pertama, kita akan belajar aturan sinus. Di sini sudah ada segitiga ABC, yang dimana aturan sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam segitiga apabila sebagian unsurnya diketahui. Kemungkinan unsur-unsur tersebut ada tiga. Yang pertama, sisi, sudut, dan sudut, sudut, sisi, dan sudut, dan yang terakhir, sisi, sisi, dan sudut. Nah, di sini kita akan membuktikan aturan sinus. Di sini sudah ada segitiga ABC dengan panjang sisi AB, BC, dan AC yaitu C, A, dan B. Kemudian untuk garis AL, garis BM, dan garis CK merupakan garis tinggi segitiga ABC. Untuk mencari persamaan yang pertama dari segitiga AKC. Untuk mencari aturan sinus ini berarti kita mencari dari sin A. Bagaimana mencari sin A ya teman-teman? Kita ingat bahwa sin alfa itu bermiring atau bisa disingkat dengan demi. Jadi sin A sama dengan depannya yaitu CK per miringnya CA. Jadi sin A sama dengan CK per CA. Karena CA udah diketahui B dan CK masih dalam unsur CK, jadi sin A sama dengan CK per B. Bisa ditulis dengan CK sama dengan B sin A. Di sini sudah menemukan persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita melihat dari segitiga BKC. Kita mencari sin B, maka sin B sama dengan CK per A. Sama aja, CK sama dengan A per sin B. Dengan persamaan 1 sudah diketemukan dan persamaan 2 sudah ditemukan, kita bisa menulis dengan CK sama dengan B sin A sama dengan A sin B. Maka, menggunakan perkalian silang dengan penyebutnya sin A kali sin B, yaitu B sin A per sin A kali sin B sama dengan A sin B per sin A kali sin B. Kita lakukan sekali silang akan menghasilkan A sin B per sin A kali sin B sama dengan B sin A per sin A kali sin B. Di unsur sebelah kiri ini A sama-sama memiliki sin B, maka bisa dibagi dengan sin B. Dan di unsur sebelah kanan, ruas kanan, sama-sama bisa dibagi dengan sin A, sehingga menghasilkan A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, kita sudah menemukan pada persamaan ketiga. Kemudian kita mencari persamaan selanjutnya dengan melihat dari ketiga BLA, mencari sin B. Sin B sama dengan AL per AB. Sama aja AL per C, dimana AL sama dengan C sin B, sehingga menemukan persamaan. Untuk selanjutnya kita mencari dari segitiga CLA. Nah, di sini kita juga mencari dari sin C. Maka bisa ditemukan bahwa sin C sama dengan AL per B. AL sama dengan B sin B. Nah, dari persamaan keempat dan kelima tadi bisa kita cari seperti persamaan 1 dan 2, sehingga sama-sama di berikutnya sin B kali sin C, dan dikali silang menghasilkan B sin C per sin B kali sin C sama dengan C sin B per sin B kali sin C. Ruas kiri sama-sama dibagi sin C, dan ruas kanan sama-sama dibagi sin B.
sehingga menghasilkan B sin B sama dengan C sin C. Nah, dari persamaan 3 dan 6 dapat disimpulkan bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C terbukti. Jadi, dengan pembuktian aturan sinus tadi, rumusnya sudah terbukti. Lalu kita ke aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga jika diketahui yang pertama sisi, sudut, dan sisi. Yang kedua sisi, dan sisi. Ini adalah rumus dari aturan kosinus. Nah, di sini kita akan membuktikan aturan kosinus yang pertama, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, di sini sudah ada segitiga dengan panjang AB, BC, dan AC. Panjang sisinya itu C, A, dan B. Kemudian garis CO dengan panjang T adalah garis tinggi ABC. Nah, untuk mengingat, kembali sin alfa itu adalah demi. Dan ada yang baru nih teman-teman, bahwa untuk mengingat juga cos alfa itu samping miring atau sami. Nah, kita melihat untuk segitiga BOC, kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana T kuadrat sama dengan A kuadrat min OB kuadrat. Nah, kita sudah menemukan persamaan yang pertama. Untuk menemukan persamaan yang kedua, kita melihat dari segitiga AOC, di mana kita melihatnya dari untuk mencari sin A. Jadi, sin A sama dengan OC per AC. Jadi, sin A sama dengan T per B. Nah, kita juga bisa menulisnya dengan T sama dengan B sin A. Sin A sudah ditemukan, maka kita mencari untuk cos A-nya. Cos A itu sami, jadi AO per AC. Sehingga AO sama dengan B cos A. Nah, untuk mencari persamaan ketiga, kita melihat dari panjang OB. Nah, bagaimana mencari panjang OB? Yaitu dari panjang AB dikurangi panjang AO. Tadi panjang AB-nya kan itu C. Nah, panjang AO tadi sudah diketahui, yaitu B cos A. Jadi, panjang OB sama dengan AB dikurangi AO sama dengan C dikurangi B cos A. Itu persamaan ketiga. Nah, setelah itu kita akan melakukan substitusi dari persamaan 2 dan ketiga ke persamaan pertama. Nah, jadi ini tadi persamaan pertama, yaitu T kuadrat sama dengan A kuadrat min OB kuadrat. Kita substitusikan, yaitu B sin A kuadrat sama dengan A kuadrat min buka kurung C min B cos A ditutup kurung dikuadratkan. Nah, dari sini, dari ruas kiri dulu, kita menjabarkannya. Jadi, B sin A kuadrat sama dengan, berarti B kuadrat sin 2 kuadrat A sama dengan, ini juga jadinya sebelah kanan A kuadrat min buka kurung C kuadrat min 2BC cos A plus C kuadrat cos kuadrat A. Ruas kiri kita tulis sama, untuk ruas kanan kita membuka kurungnya. Jadi, B kuadrat sin kuadrat A sama dengan A kuadrat min C kuadrat tambah 2BC cos A min sama plus yaitu min C kuadrat cos kuadrat A. Pada langkah kelima, untuk min C kuadrat cos kuadrat A kita pindah ke ruas kiri. Jadi B kuadrat
sin kuadrat A ditambah C kuadrat cos kuadrat A sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2BC cos A. Nah, kita mengingat tentang identitas trigonometri bahwa sin kuadrat A ditambah C kuadrat cos kuadrat A itu sama dengan 1, sehingga kita dapat memperoleh B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2BC cos A. Kita bisa menuliskan untuk menemukan pembuktian itu dengan cara A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A terbukti. Dengan langkah ini kita bisa memperoleh untuk pembuktian pada rumus kedua dan ketiga. Kemudian kita akan belajar tentang luas segitiga. Nah, di sini ada 3 luas yang diketahui. Yang pertama, ada luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Berikut adalah rumusnya, salah satunya yaitu luas segitiga ABC sama dengan setengah BC kali sin A. Nah, untuk luas segitiga yang diketahui 2 sisi ini dan 1 sudut selalu menggunakan sin. Kemudian yang kedua ada luas segitiga yang diketahui 2 sudut 1 sisi. Rumusnya ada 3 juga, salah satunya luas segitiga ABC sama dengan A kuadrat dikali sin B kali sin C per 2 kali sin A. Rumus ini juga menggunakan sin. Yang terakhir yaitu luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Rumusnya ada 1 yaitu luas segitiga ABC akar dari sisi dibuka kurung sisi min A tutup kurung dikali sisi min B tutup kurung sisi min C. Nah, kita akan melakukan pembuktian pada luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Di sini sudah ada segitiga A, B, C. Untuk membuktikannya, kita melihat dari segitiga ACD. Nah, di sini adalah segitiga siku-siku, sehingga kita bisa menemukan perbandingannya, yaitu dari mencari sin A. Sin A-nya itu berapa, teman-teman? Berarti CD per AC. Maka sin A sama dengan CD per B. Atau bisa juga ditulis dengan CD sama dengan B sin A. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian dulu waktu kita SD sudah belajar tentang rumus dasar luas segitiga, yaitu luas segitiga ABC sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, dari rumus ini bisa kita substitusikan terhadap persamaan ini dan pada gambar segitiga di sampingnya. Nah, kita lihat, berarti luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alasnya AB dikali tingginya CD. Berarti luas alas ABC sama dengan setengah alas kali AB kali CD. AB itu C dan CD itu B sin A pada persamaan pertama. Jadi luas segitiga ABC sama dengan setengah kali D kali B sin A. Nah, kita juga bisa menuliskan dengan luas alas ABC sama dengan setengah BC kali sin A. Sehingga untuk rumus luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut sudah terbukti. Dengan cara yang sama, kita juga bisa membuktikan 2 rumus dari luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Kita akan melanjutkan untuk membuktikan luas segitiga yang diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Di sini diketahui panjang sisi AT sama dengan B, sudut A, dan sudut C. Untuk mencari luas segitiga dapat menggunakan aturan sinus. Nah, kita mengingat bahwa aturan sinus sendiri yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dengan rumus ini kita menggunakan perkalian silang, yaitu A dikali sin B sama dengan B dikali sin A. Kita bisa memperoleh bahwa B sama dengan A sin B per sin A. Kemudian kita akan
melakukan substitusi nilai B ke persamaan luas segitiga dua sisi satu sudut. Nah, tadi kita sudah mencarinya bahwa luas segitiga dua sisi satu sudut itu luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali A kali B dan dikali sin C. Kita langsung substitusikan saja. Untuk B itu A sin B per sin A. Jadi luas segitiga ABC sama dengan setengah kali A sin B per sin A kali sin C. Bisa kita tulis bahwa A dikali A yaitu A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin A. Nah, ini sudah terbukti bahwa A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin A. Dengan cara ini, kita bisa memperoleh yang kedua dan ketiga. Kemudian untuk pembuktian, luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Sebelumnya kita mengingat bahwa identitas trigonometri tadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Lalu bagaimana sin kuadrat A? Jadi kalau sin kuadrat A berarti kan sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Nah, untuk mencari persamaan pertama, kita menggunakan sin kuadrat A. Kita jabarkan menjadi sin kuadrat A sama dengan buka kurung 1 plus cos A kali tutup kurung 1 min cos A. Ini kita sudah menemukan persamaan pertama. Kemudian kita akan melakukan substitusi persamaan cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC ke persamaan pertama. Bagaimana teman-teman untuk mensubstitusikannya? Kita langsung saja, yaitu sin kuadrat A sama dengan buka kurung 1 ditambah B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC ditutup kurung kali buka kurung 1 min B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC tutup kurung. Kita akan menyelesaikan pada di dalam kurung terlebih dahulu. Yang pertama yang kita akan menyelesaikan di dalam kurung, kita sama-sama dikali 2BC, yaitu jadinya sin kuadrat A sama dengan 2BC plus B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Yang di sebelah kiri tentang pengurangan juga sama dikali 2BC. Pada yang penjumlahan ini kita mengeluarkan BC-nya, dan yang di sebelah kiri yang pengurangan juga mengeluarkan BC, sehingga diperoleh sin kuadrat A sama dengan A kurung B plus C tutup kurung kuadratan min A kuadrat per 2BC. Untuk pengurangannya juga sama, bahwa A kuadrat min buka kurung B min C tutup kurung dikuadratkan per 2BC. Dengan begitu, kita bisa menemukan persamaannya lagi, bahwa sin kuadrat A sama dengan buka kurung B plus C plus A tutup kurung dikali buka kurung B plus C min A tutup kurung dikali buka kurung A plus B min C tutup kurung dikali buka kurung A min B plus C tutup kurung per 2BC kuadrat. Kenapa 2BC kuadrat? Di sini kan ada 2BC dikali 2BC. Maka hasilnya 2BC tutup kurung dikuadratkan. Lalu kita akan mencari sin A-nya teman-teman, karena di sini sin kuadrat A. Jadi sin A sama dengan 1 per 2BC akar buka kurung B plus C plus A tutup kurung dikali buka kurung B plus C min A tutup kurung dikali buka kurung A plus B min C tutup kurung dikali buka kurung A min B plus C tutup kurung. Nah, di sini kita menemukan pada persamaan kedua. Untuk mencari persamaan ketiga, kita melihat bahwa keliling segitiga ABC itu sama dengan setengah buka kurung A plus B plus C. Nah, ini kita umpamakan yaitu S.
Dengan begitu, kita bisa memperoleh bahwa pada persamaan ketiga kita dapat A plus B plus C itu sama dengan 2S. Nah, pada persamaan keempat, bahwa B plus C min A sama dengan A plus B plus C min 2A. Nah, tadi kan sudah diumpamain 2S ya teman-teman, jadi 2S min 2A sama dengan sama-sama memiliki 2 sehingga bisa dikeluarkan faktornya, jadi 2 buka kurung S min A. Ini persamaan keempat. Untuk persamaan kelima dan keenam, kita lihat bahwa A plus B min C sama dengan, kita jumlahkan semua, A plus B plus C min 2C sama dengan 2S min 2C. Seperti yang tadi, sama-sama memiliki faktor 2, maka bisa dikeluarkan sehingga hasilnya 2 buka kurung S min C, sehingga bisa diperoleh 2 buka kurung S min C. Ini pada persamaan kelima. Untuk persamaan keenam, A min B plus C sama dengan, kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan juga, bahwa A plus B plus C min 2B sama dengan 2S min 2B, diperoleh 2 buka kurung S min B. Ini untuk persamaan keenam. Kita makan persamaan kedua, langsung saja kita substitusikan sehingga memperoleh sin A sama dengan 1/2BC akar 2S dikali 2 buka kurung S min A tutup kurung dikali 2 buka kurung S min C tutup kurung dikali 2 kali S min B. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam akar ini ada angka 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 16. Maka bisa diperoleh sin A sama dengan 1/2BC akar 16 dikali S buka kurung S min A tutup kurung buka kurung S min C tutup kurung dikali buka kurung S min B tutup kurung. Nah, akar dari 16 itu berapa teman-teman? Akar dari 16 yaitu 4, sehingga sin A sama dengan 1/2BC dikali 4 dikali akar S buka kurung S min A tutup kurung dikali S dikali buka kurung S min C tutup kurung dikali buka kurung S min B tutup kurung. Nah, di sini dilihat bahwa bisa disederhanakan, setengah dikali 4 hasilnya 2. Jadi sin A sama dengan 2/BC dikali akar S buka kurung S min A tutup kurung dikali buka kurung S min B tutup kurung dikali S min C tutup kurung. Nah, ini pada persamaan ketujuh. Kemudian kita akan substitusikan ke rumus luas segitiga ABC, C yang diketahui 2 sisi dan 1 sudutnya. Kita tahu bahwa rumusnya yaitu setengah BC sin A. Sehingga langsung saja kita substitusikan, luas sama dengan setengah BC buka kurung 2/BC akar dari S buka kurung S min A tutup kurung buka kurung S min B tutup kurung buka kurung S min C tutup kurung. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan bahwa BC dibagi BC 1, 2 dibagi 2, 1. Jadi luasnya sama dengan akar dari S buka kurung S min A tutup kurung buka kurung S min B tutup kurung buka kurung S min C tutup kurung. Sehingga rumus dari luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya sudah terbukti. Selanjutnya, supaya kita bisa memahami tentang aturan sinus, aturan kosinus dan luas segitiga, kita akan mengerjakan soal-soalnya. Yang pertama, di sini ada soal bahwa dalam segitiga PQR diketahui panjang sisi QR adalah 2 akar 19 cm. Dan panjang sisi PQ adalah 6 cm. Jika besar sudut P adalah 120 derajat, maka nilai sin R adalah, ini kan ditanyakan yaitu nilai sin R, sehingga kita bisa menggunakan aturan sinus. Aturan sinus sendiri tadi yaitu apa teman-teman? A
per sin A sama dengan B per sin B. Dengan rumus ini langsung saja kita substitusikan sehingga memperoleh PQ per sin R sama dengan QR per sin P. PQ-nya 6, sin R-nya dicari, QR-nya 2 akar 19, dan sin P-nya itu 120. Nah, kita bisa nulis juga langsung menggunakan perkalian silang. Maka 6 dikali sin 120 sama dengan 2 akar 19 dikali sin R. Kita mengingat bahwa sin 120 itu setengah akar 3. Sehingga dapat ditulis 6 dikali setengah akar 3 sama dengan 2 akar 19 dikali sin R. Di sini bisa kita sederhanakan 6 dibagi 2, 3. Sehingga menghasilkan 3 akar 3 sama dengan 2 akar 19 dikali sin R. Maka 3 akar 3 per 2 akar 19. Kita sama-sama dikali akar 19. Penyebutan pembilangnya ya. Sehingga menghasilkan sin R sama dengan 3 akar 57 per 38. Jadi nilai sin R-nya adalah 3 akar 57 per 38. Lanjut untuk soal yang kedua. Jika panjang sisi segitiga ABC yaitu A-nya 8 cm, B-nya 7 cm, dan C 4 cm, maka besar sudut A adalah. Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan aturan kosinus. Nah, karena yang ditanyakan besar sudut A, maka kita menggunakan rumus yang A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Yang ditanyakan cos A, sehingga langsung saja kita pindah ruas, yaitu cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Karena A, B, C sudah diketahui, maka langsung saja kita substitusikan ya teman-teman, yaitu B kuadratnya yaitu 7 kuadrat ditambah C-nya 4, berarti 4 kuadrat, A-nya 8, berarti 8 kuadrat. Jangan lupa tandanya, sehingga menghasilkan 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat min 8 kuadrat per 2 dikali 7 dikali 4. Jadi cos A sama dengan 7 kuadratnya 49, 4 kuadratnya 16, min 8 kuadratnya 64. Yang di bawah 2 kali 7 kali 4 itu 56. Nah, berarti cos A sama dengan 65 kali 64 per 56. Hasilnya cos A sama dengan 1 per 56. Karena yang dicari besar sudut A, maka 1 per 56 itu sama dengan 0,0. Nah, sudut A-nya berapa? 89 derajat. Jadi, besar sudut A adalah 89 derajat. Soal yang ketiga. Pada segitiga ABC diketahui sisi A-nya 6 cm dan sisi C-nya 9 cm. Jika besar sudut B adalah 53 derajat, tentukan luas segitiga tersebut. Nah, ini kan yang diketahui apa sih teman-teman? Sisi A-nya 6, sisi C-nya 9, dan sudut B-nya 53 derajat. Nah, luas segitiga, maka langsung saja bahwa luas segitiga ABC sama dengan 1 per 2 AC kali sin B. Langsung substitusikan saja bahwa A-nya 6, C-nya 9, dan sin B-nya 53. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 2 dibagi 6 itu 3, dan sin 53 itu pecahan itu jadinya 4 per 5, berarti 3 kali 9 27 dikali 4 per 5. Jadi luas ABC sama dengan 27 dikali 4 per 5 yaitu 1 per 6. Jadi luas ketiga yaitu 21,6 cm persegi. Untuk soal yang keempat, di sini diketahui panjang sisi segitiga sama sisi pada ABC ialah 12 cm. Tentukan luas segitiganya. Di sini diketahui panjang sisi segitiga sama sisi pada ABC ialah 12 cm. Tentukan luas segitiga. Tentukan luas segitiganya. Kita gambar dulu teman-teman. Jadi ada segitiga ABC dengan ketiga sisinya 12, 12, 12.
Caranya, karena diketahui sisinya, maka kita langsung saja menggunakan rumus ABC yang diketahui 3 sisinya. Tapi sebelumnya, rumusnya F sama dengan setengah dikali buka kurung A plus B plus C tutup kurung. Nah, sudah diketahui ABC-nya 12, langsung substitusikan saja. F sama dengan 12 ditambah 12 tambah 12 dibagi 2, yaitu 36 bagi 2 sama dengan 18. Jadi, sisinya itu 18. Rumus luas ABC-nya dengan akar S buka kurung S min A tutup kurung, buka kurung S min B tutup kurung, buka kurung S min C. S-nya 18, langsung tuliskan saja di akar 18, dibuka kurung 18 dikurangi 12, tutup kurung, buka kurung 18 dikurangi 12, tutup kurung, buka kurung 18 dikurangi 12, tutup kurung. Sehingga akan menghasilkan 18 dikurangi 12 itu kan 6, teman-teman. Jadi langsung aja luas ABC sama dengan akar dari 18 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Nah, hasilnya yaitu akar dari 108,36. Akar dari 108,36 itu bisa disederhanakan jadi 36 akar 3 cm persegi. Soal yang kelima, segitiga DEF mempunyai panjang sisi EF 10 cm, besar sudut E 30 derajat, dan besar sudut F 30 derajat. Kita menggambarnya dulu, teman-teman. Dengan ini, kita bisa mencari besar sudut D terlebih dahulu. Bagaimana mencarinya? Yaitu dengan mencari sudut D dengan cara sudut D ditambah sudut E ditambah sudut F ini sama dengan 180 derajat. Langsung substitusikan karena sudut E-nya sudah ketemu 30 derajat, sudut F-nya 30 derajat, sehingga 30 tambah 30 60 derajat. Jadi sudut D ditambah 60 derajat sama dengan 180. Nah, hasilnya sudut D sama dengan 120. Nah, setelah mencari sudut D, kita bisa langsung saja mencari luas segitiga DEF dengan rumus luas DEF sama dengan A kuadrat dikali sin E dikali sin F per 2 sin D. Karena A-nya sudah diketahui, A itu kan EF ya, teman-teman. EF berarti A-nya 10, berarti 10 kuadrat dikali sin E-nya 30 derajat dikali sin F-nya 30 derajat per 2 dikali sin D-nya 120 derajat. Dengan begitu kita bisa menghasilkan, kita ingat dulu, teman-teman, sin 30 derajat itu sama aja setengah, dan sin 120 tadi sama dengan setengah akar 3, sehingga kita memperoleh bahwa 100 dikali setengah per 2 dikali setengah akar 3. Kita bisa menyederhanakannya lagi. Untuk 100 dibagi, ini kan sama dengan seperempat ya, teman-teman. Setengah kali setengah kan seperempat. Nah, 100 dikali seperempat kan 25. Kemudian di bawah kan sama-sama bisa dibagi 2, berarti kan akar 3. Jadi luas segitiga DEF itu kan berarti kan 25 per akar 3. Nah, kita biar mudah, kita kali akar 3 dan akar 3, maka 25 per 3 akar 3 cm persegi. Jadi luas segitiga DEF tadi 25 per 3 akar 3. Nah, itu tadi, teman-teman, kita sudah belajar tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga, serta ada soal dan pembahasan. Semoga dengan pembelajaran tadi bisa membantu teman-teman untuk memahami materi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.